Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irna dengan NIM 190330103. Di sini saya akan menjelaskan beberapa teorema beserta satu contoh soal mengenai materi hasil kali transformasi. Untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah geometri transformasi, langsung saja kita ke pembahasan materi. Nah, hasil kali transformasi ini memiliki sebuah definisi di mana di sini dituliskan bahwa andaikan F dan G dua transformasi dengan F memetakan V asal ke V hasil dan G memetakan V asal ke V hasil, maka komposisi atau perkalian dari F dan G yaitu di mana F dan G ini suatu transformasi yang ditulis sebagai G.F. G.F yang didefinisikan sebagai G.Fp. Nah, G.Fp ini adalah perkalian dua transformasi dengan titik P sama dengan GFP untuk setiap P di dalam bidang V. Nah, di sini ada sifat hasil kali transformasi. Di sini terdapat 4 sifat, di mana sifat pertama itu sifat tertutup, kemudian ada sifat asosiatif, kemudian sifat identitas, kemudian yang terakhir, yang keempat itu inverse atau balikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penjelasan mengenai sifat-sifat transformasi. Langsung saja, sifat yang pertama yang saya bahas ialah sifat tertutup. Sifat tertutup ini memiliki sebuah teorema, di mana teoremanya di sini terdapat bahwa jika transformasi F ini memetakan V awal ke V hasil dan G memetakan V awal ke V hasil, masing-masing suatu transformasi. Kenapa suatu transformasi? Karena V ini memetakan dari V ke V dan G juga memetakan dari V ke V. Maka jelas ini sebuah fungsi karena dia memetakan daerah awal ke hasil. Maka komposisi dari H ini adalah perkalian dari G dan F yang memetakan V awal ke V hasil. Maka kita buktikan H ini dimisalkan dari G.F akan dibuktikan suatu transformasi. Apakah perkalian ini suatu transformasi? Nah, yang pertama kita buktikan untuk H itu surjektif. Karena F transformasi, maka daerah nilai F adalah seluruh bidang V dan daerah asal G juga seluruh V. Sebab G suatu transformasi. Kita ambil Y di V, apakah ada X sehingga HX? Karena G transformasi, maka untuk setiap Y di V, kemudian Z di V, sedemikian hingga Y sama dengan GZ. Karena F suatu transformasi, maka pada Z untuk X di V, sedemikian Z sama dengan Fx. Kita misalkan seperti ini, kita tuliskan Y sama dengan GZ, maka G Fx, GZ-nya berarti Fx, Z-nya nilai Z-nya berarti nilai Fx, berarti G
kali fx berarti menghasilkan gfx atau g.fx, atau bisa kita tulis juga sebagai y sama dengan hx, maka h ini disebut surjektif. Kemudian untuk sifat tertutup yang kedua, kita akan buktikan bahwa H ini injektif. Artinya jika P tidak sama dengan Q, maka HP tidak sama dengan HQ. Untuk setiap P, Q, epsilon V. Ambil P, Q, epsilon V, dan P tidak sama dengan Q. Karena F injektif, maka FP tidak sama dengan FQ. Jelas, GFP tidak sama dengan GFQ karena G injektif. Diperoleh jika P tidak sama dengan Q, maka GFP tidak sama dengan GFQ. Maka H ini disebut injektif karena H surjektif dan injektif, maka H suatu transformasi. Jadi bisa kita tulis hanya sama dengan Ng.F. Itu suatu transformasi. Adapun sifat yang kedua dari 4 sifat tersebut yang saya ambil ialah sifat transformasi balikan, di mana definisi dari transformasi balikan ialah suatu transformasi T1 disebut transformasi balikan atau disebut juga dengan inverse dari transformasi T jika dan hanya jika berlaku T1 dot T sama dengan T dot T1 sama dengan epsilon. Nah, di bawah ada sebuah teorema di mana teoremanya ialah dimisalkan diberikan dua buah transformasi T1 dan T2, maka T1 dot T2 inverse sama dengan T2 inverse dot T1 inverse. Di sini saya mengambil satu contoh soal di mana disebutkan bahwa dalam soalnya ialah pada suatu sistem sumbu ortogonal X, O, Y didefinisikan transformasi F dan G sebagai berikut. Ini didefinisikan X, O, Y-nya ialah untuk setiap P, X, Y, Fp-nya itu X tambah 2, 1/2Y. Dan untuk nilai GP-nya itu X min 2,2Y. Yang diminta adalah untuk menunjukkan bahwa G itu transformasi balikan dari F inverse. Maka kita buktikan Fp dan Gp-nya. Maka kita bisa buat hasil kali dua transformasi ini. Ya, kita misalkan kita ambil dari nilai FGP. Nilai FGP berarti F kali G. F kali G berarti nilai F-nya itu X tambah 2 1/2Y, sedangkan nilai dari G-nya itu X min 2,2Y. Kemudian kita kalikan untuk nilai X di sebuah nilai FP itu X tambah 2 dikalikan dengan nilai dari GP X min 2 menghasilkan X, nilai X itu sendiri. Kemudian kita kalikan lagi nilai dari FP. Nilai dari F-nya itu kan untuk nilai Y-nya 1/2Y. Kemudian kita kalikan dengan nilai dari GP 2Y menghasilkan Y sama dengan P. Kemudian untuk nilai GFP sama dengan G kali FP itu sama dengan G dikali nilai dari FP-nya itu X tambah 2, 1/2Y. Kita kalikan dengan nilai dari G. Nilai dari G itu kan sudah ditentukan bahwa X min 2,2Y. Nah, hasilnya itu X, Y sama dengan P. Jadi, GFGP sama dengan GFP itu sama dengan P atau IP untuk setiap P. Atau bisa kita peroleh FGP
F GP sama dengan GF sama dengan I. Jadi F dan G balikan suatu sama lain, kita tulis G sama dengan F inverse. Ini disebut transformasi balikan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.